Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di minggu kelima kita dari kelompok 7, perkenalkan saya Vetra, dengan nanti ada Ibu Satya dan Pak Bayu akan mempresentasikan tentang division. Nah, sebelum kita membahas division, kita akan membahas dulu nih apa sih number talk itu. Mana number talk ini kita pelajari di minggu kelima dengan tujuan bahwa dengan number talk siswa dapat lebih memahami materi math seperti division. Nah, di number talk ini diharapkan nantinya siswa itu tidak lagi memikirkan cara yang itu saja, dan di number talk ini juga siswa dapat berdiskusi dengan temannya, kemudian sehingga dapat menemukan cara yang mereka pahami. Selain itu juga number talk dapat menggali potensi siswa, dapat memupuk kepercayaan diri siswa, dan melatih komunikasi siswa dalam mengeluarkan pendapat. Nah, di dalam division nanti akan ada 5 cara yang akan kita share, di mana semua cara tersebut diharapkan dapat memudahkan siswa untuk menyelesaikan cara pembagian. 5 cara pembagian tersebut nanti akan dipresentasikan oleh Ibu Satya dan nanti akan dilanjutkan oleh Pak Bayu. Ibu Satya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mencoba untuk menjelaskan atau melanjutkan penjelasan dari Ibu Vetra mengenai chapter 7, yakni division. Sebagai informasi bahwa division itu artinya adalah pembagian. Nah, di dalam pembagian itu ada 3 unsur ya. Yang pertama adalah dividen. Dividen itu adalah angka yang dibagi. Divisor adalah pembagi, dan yang ketiga yakni quotient adalah hasil bagi. Oke. Division atau pembagian pun juga bisa kita tulis sebagai sebuah fraction. Yang pertama contohnya adalah seperti ini, 15 dibagi 2 itu adalah bentuk soal pembagian ya, namun bisa kita tulis sebagai 15/2 yang memiliki arti yang sama. Oke, dalam video ini saya akan coba menjelaskan mengenai beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan soal yang berhubungan dengan pembagian. Yang pertama adalah perkalian atau kelipatan. Seperti yang kita tahu bahwa perkalian dan pembagian memiliki hubungan yang sangat erat. Kita coba ambil satu contoh ya, yakni 17 dibagi 3. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan 17 dibagi 3, kita bisa menggunakan cara mencari kelipatan 3 yang mendekati angka 17, atau 3 dikali berapa sih supaya menjadi angka yang mendekati 17. Ya, kita mendapatkan angka 3 dikali 5, yakni sama dengan 15. Sehingga yang awalnya 17 kita ambil 15, maka hasilnya adalah 2. Sisa 2. Nah, sisa 2 ini sudah kita tidak bisa ambil lagi dengan 3 ya. Sehingga jawabannya 17/3 atau 17 dibagi 3 itu sama dengan 5/2/3. Itu adalah salah satu contoh menggunakan cara perkalian atau kelipatan. Yang kedua adalah kita menggunakan teknik chunk out. Biasanya teknik chunk out ini bisa kita ambil maksudnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menggunakan angka atau digit yang lebih besar daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya saya mengambil angka digit 1 sebagai divisornya, maka kali ini saya akan menggunakan cara lain. Contohnya yakni semisal angka 276 dibagi dengan 13. Sudah pasti angkanya sudah lebih besar daripada sebelumnya ya. Nah, untuk teknik chunk out ini bisa kita gunakan bantuan, yakni kelipatan dari angka 10, 100 dan juga 1000 dari angka yang dijadikan sebagai pembaginya. Sehingga pada saat ini atau soal ini 276 dibagi 13, kita mencari tahu dulu nih kelipatan dari 13 ini itu berapa. Nah, kita ambil kelipatannya yakni 13 dikali 10 sama dengan 130. Kenapa kita tidak mengambil 100? Sebab 13 dikali 100 hasilnya 1300, sudah melebihi dari angka yang akan kita bagi. Maka kita pilih angka 10
Jadi 13 dikali 10 sama dengan 130. Kemudian masih bisa kita ambil lagi ya, 13 kali 10 lagi, jawabannya 130. Jika kita jumlahkan 130 dengan 130, maka hasilnya adalah 260. Dari angka 276 itu kita ambil 260, maka tersisa 16. Dari angka 16 itu bisa kita ambil lagi ya, 13 lagi satu kali, sehingga kita menghasilkan sisa angka 3. Maka dengan kata lain 276 dibagi 13 adalah 20 ditambah 1 tadi yang kita ambil, sisa 3/13. Maka hasil akhirnya adalah 21/3/13. Nah, teknik chunk out ini juga bisa kita gunakan untuk persoalan dalam hal pembagian dengan menggunakan desimal. Kita coba ya, sama kok hasilnya. Kita akan menggunakan kelipatan dari 10, 100, dan 1000 dari angka pembaginya tersebut. Semisal kita menggunakan contoh soal 949 dibagi 8,5. Sudah pasti kalau kita lihat dari soalnya pun orang berpikir bahwa wah ini akan pasti susah ya. Nah, ternyata ada caranya loh. Yang pertama, dari angka 8,5 itu yang sebagai pembagi, kita coba kalikan dengan angka 100 terlebih dahulu. Tujuannya apa? Supaya desimal yang ada di angka 8,5 itu hilang. Dan seperti yang kita tahu bahwa 8,5 dikali 100 hasilnya adalah 850. Hampir mendekati angka 949 ya. Maka kita sudah mendapatkan cara yang benar. Oke, sehingga kita lanjutkan lagi. 8,5 dikali 100 hasilnya 850. Kita kurangi dengan 949, maka kita masih menghasilkan angka 99 sisanya. Nah, dari angka 99 itu kita kalikan lagi nih 8,5 dengan angka berapa ya? Kita tidak mungkin lagi kita kalikan dengan angka 100, sebab hasilnya akan melebihi dari sisanya. Maka kita akan kalikan dengan angka 10, menghasilkan angka 85. Dari 99 kita ambil 85, maka hasilnya adalah 14. Ya, dari 14 itu kita ambil lagi 8,5, menghasilkan angka 5,5 sebagai sisanya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa yang pertama tadi 8,5 kali 100 ya. Oke, kita dapat 100. Kemudian 8,5 dikali 10, kita dapat 110. Kemudian dari sisanya kita ambil 1, jadi 111, dan masih tersisa 5,5. Jadi hasil akhir dari 949 dibagi 8,5 adalah 111 5,5 per 8,5. Nah, itu adalah dua cara untuk melakukan atau menyelesaikan persoalan mengenai division. Untuk dua cara selanjutnya, yakni make a tower and halving akan disampaikan oleh Teacher Bayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make a tower, menyusun kelipatan suatu angka sesuai dengan kebutuhan, dimulai dari terkecil sampai terbesar. Contoh nih, 529 dibagi 17. Kita akan membuat tower 17, yakni 17 dikali 30 sama dengan 510. Kemudian 17 dikali 10 sama dengan 170. 17 dikali 2 itu sama dengan 34. 17 dikali 1 itu sama dengan 17. Sehingga kita ambil yang 510. 529 dikurangi 510 sama dengan 19. Kita bisa ambil 17 lagi nih dari 19. Maka sisanya adalah 2. Kemudian hasilnya sehingga hasilnya 30 plus 1 atau 31 itu sama dengan 31 2/17. Nah, halving atau dibagi 2. Untuk cara ini kita mengenal adanya kesetaraan. Jika satu angka dibagi 2, maka angka yang lain juga dibagi 2. Dalam hal ini dilakukan agar memudahkan menghitung. Contohnya nih, 558 dibagi 4. Ya, kita bagi 2 dulu. Semuanya menjadi 29 dibagi 2. Karena 58-nya dibagi 2, 4-nya dibagi 2, jadinya 29 dibagi 2. Kemudian sama dengan kita bagi 2 lagi. Jadi
29 dibagi 2 itu adalah 14,5. Kemudian 2 dibagi 2 adalah 1. Maka hasilnya adalah 14,5.